Selamat pagi adik-adik. Semua udah mandi hari ini? Udah sikat gigi? Nah, kalau semuanya udah siap, hari ini kita mau mulai bina iman anak untuk hari ini. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Nah, udah siap semua? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran Bina Iman Anak hari ini. Berkatilah kakak-kakak guru yang akan membawakan pelajaran pada hari ini. Berkatilah juga teman-teman kami dan juga keluarga kami, supaya semua diberi kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai yuk. Lanjut ke pujian. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Meta di sini. Gimana? Semoga semuanya masih pada sehat-sehat dan semangat mengikuti BIA online ya. Ada yang bisa tebak gak? Sekarang kita mau ngapain? Betul, kita mau memuji Tuhan ya adik-adik ya. Oke? Jangan lupa gerakannya dan nyanyinya harus semangat ya. Lagu pertama kita mau nyanyi apa nih? Nyanyi apa? Nyanyi lagu King Kong yuk. Yuk, siap-siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, puji Tuhan kakinya pendek, lebih hebat binatang bebek, lehernya panjang kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, King Kong badannya besar, puji Tuhan kakinya pendek, lebih hebat binatang bebek, lehernya panjang kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, pinter adik-adik semuanya. Nyanyinya bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut lagu kedua yuk. Mau nyanyi lagu apa? Kita nyanyi lagu Kasih Yesus ya. Oke? 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay, pintar semua adik-adik. Masih semangat-semangat semua ya. Nah, kita nyanyi lagu ketiga yuk, lagu terakhir. Mau nyanyi lagu apa? Kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci ya. Masih pada ingat kan semuanya? Yuk, kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau apa? Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay, senang banget Kakak Meta dengar adik-adik masih pada semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kalian tetap harus semangat ya untuk mengikuti Bia online dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap rajin berdoa dan semangat memuji Tuhan ya, oke? Nah, sekarang kita mau dengerin Kakak Yudis cerita yuk. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita kembali lagi di Sekolah Minggu Bina Iman Anak. Hari ini kakak akan membawa tema tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Matius bab 20 ayat 1 sampai ayat 16a. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengar bacaan tadi, kita dapat pelajaran tentang bagaimana cara kita bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan pada kita.
Karena pada bacaan tadi kita dibagi menjadi beberapa waktu dari para pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh tuannya. Itu yang pertama dari pukul 5 pagi, di mana tuannya itu mencari orang untuk bekerja di lahan anggurnya. Kemudian dia mencari pada pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwa semua apa yang diberikan Tuhan pada kita itu sebenarnya sama. Baik itu yang pukul 5, pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5, itu semua sama. Namun, bagaimana cara kita memandang apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu dengan cara bersyukur. Namun, di bacaan ini, sebagai manusia, kita masih sering kali merasa, kok ini tidak adil, saya masuk pukul 5 dengan panas dan teriknya matahari, sedangkan teman saya yang bekerja hanya 1 jam mendapatkan upah yang sama. Namun tuannya berkata, bukankah dari awal kita sudah membuat perjanjian bahwa kamu akan diupahkan 1 dinar per hari? Namun apa yang dipikirkan oleh tuannya dengan yang dipikirkan hambanya itu berbeda. Hal itu merupakan hal yang nyata dalam di dunia ini, di mana kita terkadang merasa tidak bersyukur. Contoh, kita memiliki adik atau saudara yang kita harus belajar dari pagi sampai siang, namun kita mendapatkan nilai yang cukup, sedangkan saudara kita hanya belajar 1 jam namun memiliki nilai yang lebih tinggi. Otomatis kita sebagai manusia, kok bisa ya dia yang belajar 1 jam bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya? Rasa iri itu ada dalam diri setiap manusia. Bukan hanya kita sebagai anak-anak, melainkan sebagai orang dewasa pun rasa iri itu pun ada. Untuk itu adik-adik, kakak cuma ingin menyampaikan bahwa kita harus bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita. Memang dalam satu sisi pemikiran kita tidak sesuai, namun itulah yang diberikan Tuhan pada kita, yang seharusnya tidak boleh kita bersungut-sungut. Apa sih bersungut-sungut itu? Bersungut-sungut itu kalau bahasa kita sehari-hari itu artinya mengeluh, di mana kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk itu adik-adik, selain bekerja, belajar, kita jangan lupa kalau kita harus bersyukur serta berdoa dan berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada kita selama 1 hari ini. Oleh karena itu, sekarang alangkah lebih baiknya kalau kita terus belajar, bersyukur, karena kita masih bisa mendapatkan kehidupan yang layak, sekolah yang cukup, dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan baik di sekolah maupun oleh gereja. Adik-adik, bayangkan di luar sana untuk mendapatkan sekolah mereka harus berjualan untuk hanya sekedar membeli kuota dari internet untuk belajar. Sedangkan kalian masih bisa menggunakan sarana seperti halnya wifi atau hotspot yang ada di rumah kalian. Untuk karena itu, bersyukurlah sebab Tuhan masih memberikan kita rezeki, dan untuk Tuhan juga masih memberikan waktu kepada kita untuk menimba ilmu tanpa adanya kekurangan satupun. Oleh sebab itu, dengan adanya pandemi ini kita sama-sama belajar bahwa di mana kita semua harus bersyukur, baik dalam hal bersyukur kepada berkat yang diberikan orang tua kepada kita, dan juga berkat yang diberikan Tuhan pada orang tua kita, sehingga kita dapat menikmati ini semua dengan baik. Kakak harap kalian harus tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah,
Kakak yakin kalian pasti rindu akan teman-teman kalian, rindu akan pelajaran, dan rindu akan guru-guru kalian yang ada di sekolah. Namun, kita semua harus sadar dan bersyukur bahwa pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang kakak jelaskan di kemudian hari. Ingat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga hati, dan tetap jaga iman. Dan jangan lupa untuk ikut selalu ibadah-ibadah online yang ada di gereja kita Santo Andreas. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang. Halo adik-adik, kali ini untuk aktivitasnya kita akan membuat anggur. Tadi kan kalian sudah mendengarkan cerita tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, sekarang kita akan membuat anggurnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas krep yang berwarna ungu dan kertas krep yang berwarna hijau. Kemudian kertas karton dengan ukuran setengah folio. Kemudian kertas bekas, bisa dari majalah atau dari koran atau kertas bekas apapun bisa ya. Setelah itu ada alat yang diperlukan adalah ada lem dan gunting. Nah, sekarang cara membuatnya ya. Cara membuatnya, pertama-tama kertas bekas tadi, kalau ini kakak kan dari majalah bekas, kita akan sobek-sobek menjadi beberapa bagian. Ini kakak lipat dua dulu, kemudian kakak bagi dua. Setelah itu kakak akan lipat dua lagi, kemudian akan kakak robek lagi. Setelah itu kakak robek lagi, dibelah dua lagi. Nah, ini jadi 4 ya. Nah, yang satunya juga akan kakak robek menjadi 4. Jadi satu halaman majalah dapat 8 lembar. Nah, kemudian diapain ya? Kita mau remes-remes ini. Diremes-remes, dibikin bulat-bulat. Nah, seperti ini. Ambil lagi satu lembar, diremes-remes, dibulat-bulat. Nah, semuanya seperti itu ya. Nah, untuk membuat ini bukan cuma satu lembar kertas, mungkin butuh 2 atau 3 lembar kertas bekas. Kalian bisa membuat ya. Nah, banyaknya terserah, mau 10, mau 20, mau 30, terserah ya. Nah, kita akan membuat sekira-kira, ini kakak singkirkan dulu ya. Setelah itu yang diperlukan adalah kertas ungu. Kertas ungu ini untuk menjadi anggurnya nanti ya, makanya dibutuhkan kertas yang berwarna ungu. Kertas ungu ini akan kita potong kecil-kecil dengan ukuran kira-kira sekitar 6 x 6 cm. Contohnya seperti ini. Nah, mau diapain ya kira-kira ya? Nah, kita mau lihat ya. Ambil kertas yang tadi sudah dibulet-bulet. Kita mau bungkus kertas yang dibulet-bulet tadi dengan kertas krep warna ungu ini. Nah, caranya gini, dimasukin ke sini, kita tutup, kita bungkus. Nah, kita buat seperti ini, dibulet-bulet lagi. Seperti ini jadi satu. Kemudian kita bulet-bulet lagi. Nah, dan seterusnya ya adik-adik. Jumlahnya terserah karena ini kita akan untuk membuat anggur ya. Nah, kalau sudah jadi agak banyak, ini kakak sudah siapkan, kakak sudah jadi agak banyak untuk buah anggurnya. Kemudian kita ambil karton yang berwarna putih tadi. Oh ya, tadi kakak lupa, kita juga membutuhkan
1 batang pohon. Mungkin kalian di depan rumah ada pohon apa aja bisa dipetik, diambil batangnya sedikit. Ceritanya ini untuk akan menjadi batang anggur. Ya, kita akan taruh seperti ini di karton, kemudian kita lem. Batangnya kita lem di atas karton. Kemudian bulat-bulat anggur yang tadi kita akan susun menjadi buah anggur yang tumbuh di batang-batang tadi. Jadi kita lem satu-satu seperti ini ya. Nah, ini kakak mulai mengelem. Semuanya bisa dilem, dibuat seperti rangkaian buah anggur. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, ini kakak sudah selesai menyusun buah anggurnya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, tinggal satu lagi, kita mau hias dengan daun ya. Cara membuat daunnya, kita ambil kertas krep warna hijau, dilipat 2 seperti ini. Kemudian kalian gambar bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Kemudian akan kita gunting. Nah, ini karena kertasnya kakak masih lebih, sepertinya ini bisa dilipat 2 lagi supaya sekali gunting dapat 2. Nah, kemudian kita akan gunting ya. Kita akan gunting membentuk seperti daun. Nah, kalau sudah akan kita tempel daunnya. Nah, jadi seperti ini. Kita akan hias, tempelnya terserah kira-kira tempelnya di batangnya ya. Nah, seperti ini. Kakak akan ambil lem lagi. Kita akan tempel daunnya. Di batangnya seperti ini. Satu lagi di sebelahnya lagi. Nah, sudah jadi pohon anggur kakak. Adik-adik di rumah bisa dicoba ya. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri Bia Online hari ini, mari kita berdoa yuk. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, semoga pelajaran hari ini dapat berguna bagi kami, sehingga kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak Bia yang telah mengajar kami pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.